Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada. Sekarang kita masuk pada pembahasan 10 prinsip pencari kebenaran. Pembahasan ini adalah sambungan dari materi pengantar 10 prinsip pencari kebenaran. Dalam perjalanan pencarian kebenaran, Anda hanya bisa disebut sebagai pencari kebenaran sejati jika memiliki 10 prinsip pencari kebenaran. Yaitu, pertama, tidak menganggap hanya dirinya yang benar. Orang yang menganggap hanya dirinya yang benar secara otomatis memvonis orang lain semuanya salah. Sikapnya cenderung tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berargumen dan membela diri, karena sudah memvonis orang lain dari awal sebagai pihak yang salah dan sesat. Tidak menganggap hanya dirinya yang benar bukan berarti Anda tidak meyakini paham Anda benar. Anda tetap meyakini pahamnya yang benar jika memang telah menemukan alasan yang benar. Tetapi tetap memberikan peluang untuk salah jika ada yang mampu membuktikan salahnya secara rasional. Anda memang harus meyakini orang lain sebagai pihak yang salah, tetapi Anda tetap memberikan peluang kepada orang lain untuk benar jika memang dia mampu membuktikan kebenarannya secara rasional. Imam Syafi'i berkata, "Ra'yi sawabun yahtamilul khata'a wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawaba." Artinya, pendapatku benar tetapi mungkin juga mengandung kesalahan. Pendapat orang lain salah tetapi mungkin juga mengandung kebenaran. Prinsip yang kedua, mengakui kebenaran dalil akal. Maksudnya, mengakui bahwa akal juga punya rumusan kebenaran yang bersifat mutlak. Karena tanpa Anda mengakui kebenaran rumusan akal, maka tidak mungkin kebenaran bisa diuji. Kalau kebenaran sudah tidak bisa diuji lagi rasionalitasnya, maka kebenaran hanya bersifat individu. Agama dan kitab suci yang bisa diterima kebenarannya secara mutlak jika konsep ketuhanannya sudah bisa diterima secara rasional. Maksudnya tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah rasional. Kebenaran dalil akal itu benar karena dirinya sendiri, bukan benar karena dibenarkan oleh yang lain. Justru kebenaran konsep ketuhanan agama dan kebenaran konsep ketuhanan kitab suci itu diterima secara mutlak karena kebenarannya dibenarkan oleh dalil rasional. Harus disaring oleh dalil akal karena banyak agama yang menawarkan konsep ketuhanannya, tapi tidak bisa diterima sebagai benar karena bertentangan dengan dalil rasional. Jadi menerima sebuah keyakinan haruslah diuji rasionalitasnya. Rasionalkah dia atau tidak? Saya beri contoh dalil akal, bahwa dalil akal itu ada ya. Dalil akal mengatakan setiap akibat pasti punya sebab. Saya ulangi. Setiap akibat pasti punya sebab. Maksudnya tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Itu adalah suatu kepastian. Akibat pasti didahului oleh sebabnya. Tidak mungkin akibat mendahului keberadaan sebab. Itu adalah kemutlakan. Jadi seorang pencari kebenaran harus mendahulukan rasionalitas daripada perasaan. Perasaan harus tunduk di bawah kendali rasionalitas. Tidak mengukur kebenaran karena kelompok atau pribadi, tetapi ukurlah secara rasional. Sebagian orang menolak kemutlakan kebenaran dalil sebab akibat dengan mengaitkan kasus kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim tidak terbakar waktu dibakar.
Menurutnya bahwa api itu tidak selamanya panas dan membakar. Karena terbukti pada kasus Nabi Ibrahim. Jadi menurutnya sebab akibat itu tidak pasti. Buktinya api tidak selamanya panas, tidak selamanya membakar. Melalui pembahasan ini saya mau tegaskan dan katakan bahwa dalil sebab akibat itu adalah mutlak, pasti kebenarannya. Ketahuilah bahwa pada kasus Nabi Ibrahim itu, api itu tetap panas dan tetap membakar. Bukan api yang dingin pada waktu itu, tetapi hanya Nabi Ibrahim yang tidak tertembus panasnya api karena diberikan mukjizat dari Allah semacam kekebalan tubuh sehingga tidak terbakar dan tidak merasakan panasnya api. Bukti bahwa api tetap panas dan membakar pada waktu itu karena kayu di sekelilingnya tetap terbakar. Kalau api pada waktu itu tetap membakar kayu yang ada di sekeliling Nabi Ibrahim, artinya api pada waktu itu panas dan membakar. Kalau dikatakan bahwa api itu dingin karena tidak mampu membakar Nabi Ibrahim, itu artinya kita mau mengatakan pada waktu yang sama api itu panas sekaligus dingin dan itu tidak mampu diterima secara rasional. Bapak Ibu yang berbahagia, prinsip yang ketiga, penilaiannya harus objektif, tidak subjektif. Maksudnya, Anda menilai sesuatu harus sesuai objeknya, sesuai realitas, sesuai apa adanya. Tidak menilai atas dasar perasaan dan kecurigaan. Contoh pertama, orang melihat tongkat bengkok waktu dimasukkan ke dalam air. Padahal sebenarnya tongkat tidak bengkok, realitasnya tidak bengkok. Tetapi itu hanya keterbatasan mata melihat objek karena pengaruh air. Contoh kedua, orang sakit merasakan gula itu tidak manis. Padahal sebenarnya realitasnya gula itu manis. Tetapi itu hanyalah keterbatasan pasien yang tidak berfungsi alat perasaannya karena lagi sakit. Contoh ketiga, Anda jangan langsung menilai seseorang sebagai orang baik atau buruk karena hanya menurut apa kata orang. Karena mungkin itu adalah pandangan subjektif orang lain. Tetapi perlu ada data objektif bahwa adakah orang yang pernah ditipu atau ditolong? Adakah saksi yang pernah melihatnya menipu orang atau menolong orang lain? Contoh keempat, nilailah keyakinan orang lain langsung dari orangnya, seperti nilailah isi rumah orang setelah melihat isi rumahnya langsung. Bukan menilai hanya dari luarnya saja. Apalagi kalau menilai rumah orang dari dalam rumah Anda sendiri, maka yang terlihat kadang hanya kejelekan rumah orang lain, dan Anda tidak melihat kejelekan dinding luar rumah Anda sendiri, karena Anda memandang dari dalam. Menilai sesuatu harus memakai tolak ukur yang sama, agar hasilnya sama. Yang mana tolak ukur itu sama-sama telah diakui kebenarannya. Tidak ada lain yang bisa mempersamakan kita kecuali dalil rasional, bukan dalil teks.
Karena orang masing-masing punya dalil teks yang mungkin berbeda. Prinsip yang keempat, tidak mengeneralkan sesuatu karena hanya melihat satu kasus. Pelajarilah lebih dalam keyakinan orang lain sebelum Anda menilainya. Benarkah dia atau salah? Contoh pertama, jangan Anda menilai agama Islam lewat pemeluknya. Seperti sebahagian orang barat menilai Islam itu adalah agama pembunuh karena melihat sebagian orang Islam suka membunuh. Tapi nilailah agama lewat ajarannya, bukan lewat pemeluknya. Contoh kedua, tidak menilai pesantren itu tidak bagus karena mendapatkan seorang santri yang mencuri. Tapi nilailah pesantren secara objektif, yaitu menilai dari bentuk pendidikannya, kurikulumnya, visi misinya. Contoh ketiga, jangan Anda mengeneralkan satu pendapat dalam sebuah ajaran. Karena kemungkinan dalam satu ajaran juga terdapat perbedaan pendapat. Jangan Anda mengeneralkan konsep ketuhanan Ibnu Taimiyah sebagai konsep ajaran Islam. Karena konsep ketuhanan dalam ajaran agama Islam terdapat perbedaan pendapat. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Tuhan itu berbentuk. Sedangkan Imam Abu Hanifah memahami bahwa Allah itu tidak berbentuk karena bentuk itu adalah sifatnya makhluk. Contoh keempat, jangan Anda menilai suatu ajaran tertentu lewat pendapat lamanya. Karena mungkin sudah mengalami perubahan pendapat sesuai zamannya. Seperti jangan menghukumi pendapat Imam Syafi'i lewat pendapat lamanya, karena sudah ada pendapat barunya. Ada yang disebut qaulul qadim dan qaulul jadid. Prinsip kelima, menanggalkan sifat egoisme pribadi dan kelompok. Maksudnya menanggalkan jubah kebesarannya, tidak fanatik buta tanpa pertimbangan rasionalitas. Tidak ikut-ikutan hanya atas dasar perasaan, menetapkan hanya kelompoknya saja yang masuk surga dan semua kelompok lain masuk neraka. Orang egois itu tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak mau menerima kebenaran orang lain. Walaupun dirinya sudah terbukti salah, dia tidak mau mengakuinya. Mereka tetap ngotot mempertahankan kesalahannya. Ada kata pokoknya. Pokoknya saya yang benar. Istilahnya, walaupun terbang, pokoknya tetap kambing. Prinsip keenam, berani membaca dari sumber aslinya. Maksudnya tidak menilai sesuatu itu sesat hanya menurut apa kata orang, tetapi nilailah langsung dari sumbernya. Jangan Anda menilai sesuatu ajaran lewat orang yang membenci ajaran tersebut, karena yang Anda dapatkan hanyalah ujaran kebencian. Tetapi pelajarilah dari penganut ajaran tersebut, lalu menilainya. Anda sekarang sudah bebas untuk bisa mengetahui keyakinan orang lain secara langsung, bisa lewat YouTube. Tidak menyesatkan kelompok lain hanya menurut kata orang, sebelum langsung ke sumber kelompok tersebut. Tidak menyesatkan terbitan buku tertentu sebelum membaca buku tersebut secara langsung, lalu menilainya. Ketahuilah bahwa kebaikan tidak akan pernah terlihat di mata orang yang membenci. Prinsip ketujuh, tidak mengukur kebenaran hanya dari casingnya seseorang. Maksudnya tidak melihat kebenaran dari bekas sujudnya,
Karena ada bekas sujud yang dibuat-buat dan ada yang asli. Bekas sujud di dahi tidak terbentuk karena banyaknya ilmu, tetapi terbentuk karena banyaknya sujud atau karena dibuat-buat. Orang bodoh pun bisa melakukan yang sama. Bekas sujud yang asli karena banyak sujud itu bagus, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran. Tidak mengukur kebenaran dari titel akademik seseorang. Karena titel hanyalah tanda orang pernah kuliah, tetapi bukan tanda orang itu cara berpikirnya rasional. Tidak mengukur kebenaran dari kefasihan seseorang membaca Al-Quran. Karena semua orang bisa fasih kalau belajar. Tidak mengukur kebenaran dari suara seseorang karena suaranya indah dan retorikanya bagus. Karena semua orang bisa melakukannya kalau belajar. Orang kafir dan orang beriman semuanya bisa melakukannya. Tidak mengukur kebenaran karena ketenarannya, tidak mengukur kebenaran karena viralnya, karena ketenaran lebih banyak dipengaruhi oleh penguasaan media. Tidak mengukur kebenaran karena banyak pengikutnya, karena kebenaran bukanlah kesepakatan banyak orang. Tidak mengukur kebenaran karena banyaknya kitab yang dibaca. Karena ada orang yang sudah baca buku banyak, tapi tidak rasional cara berpikirnya. Tidak mengukur kebenaran karena hafal 30 juz, termasuk letak ayatnya. Karena ada orang yang hafal Quran semuanya, tapi hanya hafal saja, tidak mengerti maksudnya. Dan tidak rasional cara berpikirnya. Pertanyaannya, dari mana Anda mengukur sebuah kebenaran? Jawabannya yaitu, ukurlah kebenaran dari cara berpikirnya. Rasionalkah dia atau tidak? Karena semua orang suka yang rasional dan tidak suka yang irasional. Prinsip ke-8. Tidak membandingkan pendapat. Prinsip ke-8. Berani membandingkan pendapat yang berbeda. Maksudnya, punya keberanian membaca pendapat yang berbeda atau berlawanan dan berani menilai setelah membandingkannya. Berani membandingkan pahamnya, keyakinannya, ajarannya sendiri dengan kelompok lain yang berbeda dengannya. Berani terpengaruh jika memang kelompok lain rasional dibanding pahamnya sendiri atau paham kelompoknya sendiri. Kenapa harus berani membandingkan pendapat yang berlawanan? Kenapa kita harus berani membandingkan pendapat yang berbeda? Karena kita mau cari kebenaran. Sedangkan sesuatu yang berlawanan tidak mungkin benar semua dan tidak mungkin salah semua. Pasti salah satunya yang benar. Contoh, ada lawannya tidak ada. Itu berlawanan. Kalau ada yang mengatakan itu ada, yang lain mengatakan tidak ada, maka tidak mungkin keduanya benar. Tidak mungkin keduanya juga salah. Pasti salah satunya yang benar. Kita membandingkan karena kita mau mencari yang mana yang benar. Contoh lain lagi, ketika ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan ada juga yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, maka kedua pendapat ini tidak mungkin benar semua. Pasti salah satunya benar, salah satunya salah. Kita mau mencari kebenaran. Yang mana yang benar dan mana yang salah. Kita mau mencari kebenaran. Sehingga kebenaran butuh argumentasi rasional.
Karena masing-masing mengatakan dirinya benar. Kenapa berani membandingkan? Karena kita paham bahwa mengetahui tidak mesti meyakini. Mengetahui pendapat orang lain tidak mesti mengikuti pendapat tersebut. Orang yang takut mengetahui keyakinan orang lain sama saja dia ragu atas keyakinannya sendiri. Orang yang suka melarang mengetahui paham orang lain sama saja mereka ragu atas keyakinan yang dipahaminya dan takut kehilangan penganut atas pahamnya. Prinsip ke-9, menerapkan hak dan kewajiban dalam berpendapat. Maksudnya, semua orang punya kewajiban untuk menyampaikan pendapatnya dan semua orang punya hak untuk menerima dan menolak pendapat orang lain. Anda hanya berkewajiban menyampaikan kebenaran yang Anda pahami, tetapi tidak punya hak untuk memaksa orang lain menerima pendapat Anda, menerima paham Anda, menerima ajaran Anda, menerima keyakinan Anda. Karena menerima dan menolaknya itu adalah hak setiap orang. Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalau mau beriman silahkan, kalau mau kafir silahkan. Ayat lain mengatakan, "Wa ma 'alaika illal balagul mubin." Tidak ada hakmu Muhammad kecuali hanya menyampaikan saja. Imam Malik berkata, "Kullu ahadin yu'khazu min kalamihi wa yutraku illa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Artinya, setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditinggalkannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan Anda takut mendengarkan keyakinan lain walaupun kebanyakan orang menganggap keyakinan itu sesat. Karena mendengarkan tidak mesti sepakat. Memahami tidak mesti mengimani, meyakini dan mengikuti. Kalau ada ajaran yang dianggap sesat, jangan langsung sepakat atas kesesatannya sebelum memahami letak kesesatannya. Prinsip ke-10. Toleran dalam perbedaan, yaitu jika keyakinan Anda tidak mampu diterima oleh orang lain, walaupun Anda sudah menjelaskannya, maka pada saat itu Anda harus toleran. Artinya, menghargai pilihan orang lain, menghargai pendapat orang lain. Hargailah pilihan orang lain jika Anda juga menginginkan pilihannya dihargai oleh orang lain. Jangan Anda mengharapkan untuk dihargai pendapatnya dari orang lain jika Anda tidak mampu menghargai pendapat orang lain. Sekian pembahasan ini, mohon dukungannya untuk like, subscribe, dan share. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.